mengganti beberapa jabatan gitu ya, kayak misalnya di KPK. Nah, itu kan berarti harus pensiun atau mengundurkan diri. Pak Ito sendiri melihat nama-nama di luar dari kepolisian begitu yang dibentuk atau dipilih oleh Bapak Presiden untuk reformasi Polri ini seperti apa, Pak? Menurut saya bagus. Kenapa? Prof. Mahfud itu sahabat saya kenal baik, kan saya ngadep sebelum kepada beliau ya, dengan yang 10 purnawirawan Polri itu, karena kan sebelumnya ada purnawirawan TNI ya, tapi di luar daripada ini itu kan hanya forum komunikasi lah ya, yang tidak itu kan kita lihat loh kenapa jadi orang ini ngurusin polisi gitu kan. Nah kita juga pengen kasih tahu loh Pak kita udah berbuat ini loh Pak Mahfud tuh menerima apa yang kita lakukan, dan beliau tuh kan dulu waktu Menko Polhukam ini kan beliau kan adalah membawahi Polri, sangat tahu. Kemudian Pak Jimli itu ahli hukum tata negara ya. Beliau sangat tahu bagaimana sistem, karena polisi ini kan bagian dari sistem. Pak Yusril, beliau seorang ahli hukum ya. Kemudian ada Pak Menkum, semuanya itu menurut saya adalah sudah sangat baik, kecuali kemarin kan belum ada representasi daripada seorang wanita ya. Saya juga nggak tahu kenapa, karena di dalam organisasi kepolisian juga kan ada unsur wanitanya. Kemudian kita juga menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita dan anak-anak. Nah, sehingga di sini nanti kita masuk juga bagaimana kita dalam melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wanita, anak-anak, dan tentunya ini harus ada masukan-masukan juga gitu. Jadi clear ya kenapa 52 orang bentukan dari Pak Listio Sigit Prabowo adalah polisi semua, karena yang tahu bagaimana memperbaiki polisi ya. Dan masing-masing struktur. Karena organisasi Polri itu kan luas. Sehingga masing-masing struktur itu ada perwakilannya di situ yang harus mengkaji, mengevaluasi akar permasalahannya apa, faktor penyebabnya apa, upaya apa yang harus dilakukan. Dikumpulkanlah oleh Pak Ketuanya adalah Pak Krisnanda ya, Profesor Krisnanda yang Komjen. Kemudian dibuatlah buku besar. Bukunya besar banget, banyak banget. Kemudian diekstrasi menjadi do and don't itu. Kecil sih. Jadi saya kira mungkin ya itu salah satu upaya yang saat ini yang paling baik dilakukan oleh kita. Nah, kemudian ini Pak Ito yang sekarang lagi ramai dibahas juga soal putusan MK. Kalau menurut Pak Ito dari putusan MK bahwa anggota Polri tidak lagi boleh menduduki jabatan ASN gitu ya, sudah tepat atau belum Pak? Pertama, saya ingin dulu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kebetulan saya adalah sebagai salah satu narasumber di diskusi publik yang dilaksanakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia baru-baru ini, yaitu tentang reformasi Polri dan sebagai jawaban dari penanganan atau menghilangkan duifungsi Polri. Saya cari di brosur, nggak ada duifungsi Polri, nggak ada, yang ada tuh duifungsi ABRI dulu. Tapi kalau polisi melakukan fungsi yang di luar struktur ada. Saya pelajari undang-undangnya. Undang-undang memang pasal 28 ayat 3 mengatakan bahwa setiap anggota Polri itu tidak dilarang untuk mendapatkan jabatan di luar struktur Polri. Ya, kecuali dia mengundurkan diri atau pensiun atau, nah ataunya yang orang lupa, atas permintaan lembaga terkait dengan persetujuan Kapolri. Yang minta dia adalah kementerian di luar, bukan Kapolri. Nggak bisa naruh orang di sana. Kemudian orang menanyakan waktu di forum, Pak, kenapa mereka naik bintang 3 semua? Ya jujur aja, saya sebagai bintang 3 dulu kan cuma 6 ya. Sekarang kan ada 30-an. Saya pikir jadi gue sekarang banyak banget temennya gitu kan. Nah, ini kan status penaikan bintang 3 ini adalah di dalam lembaga itu, kementerian itu ada namanya struktur kepangkatan, ya penyamaan. Misalnya eselon 1, eselon 2 itu kan, ini setara bintang 3 oleh kementerian itu, dialah mengajukan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden menyetujui. Jadi orang menanyakan, Pak, kok banyak banget bintang 3? Jangan tanya Kapolri, tanya Presiden sama tanya Menpan RB. Karena Menpan RB kan yang begitu. Nah, kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa ini salah. Kenapa? Permintaan daripada kementerian itu kan didasarkan kepada kebutuhan. Soal kalau misalnya tidak ada kebutuhan, ngapain dia minta dari polisi kan? Nah, tapi tentunya ini nanti harus sekarang ada tim Pokja, tim pengkajian ya. Setelah ada urusan ini, karena kalau yang sudah purna
yang sudah mengundurkan diri kan nggak ada masalah. Sekarang masalahnya banyak yang belum purnawirawan ini kan. Ya, yang masih aktif. Masih aktif. Ya. Begitu nanti dia ditarik, tentunya akan jadi masalah kan. Karena kan sifat keputusan MA ini kan final dan mengikat ya. Ya, sehingga ini kan harus dilaksanakan meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002-nya masih belum direvisi. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu dibicarakan antar lembaga. Dan kemarin juga ada kontroversi yang mengatakan Pak Menteri Hukum kalau nggak salah ya, mengatakan tidak ada masalah. Nah itu kan stakeholder daripada pemerintah kan. Nah tentunya ini harus ada penyatuan. Saya belum bisa mengatakan bahwa ini salah atau enggak, tapi kalau menurut saya banyak kementerian-kementerian atau lembaga yang memang terkait dengan tugas polisi. Misalnya BNPT, BNN kan ya. Misalnya ada lagi BNPB dan sebagainya terkait yang mungkin dengan adanya polisi aktif memudahkan jalur koordinasi. Ya karena kalau udah pensiun kadang-kadang agak susah. Karena saya ngalamin juga gitu kan. Kalau saya pensiun mau minta tolong saya masih dinas, kalau nggak malu, ya siap-siap ya. Siap-siap tapi ya beda kalau lagi dinas kan laksanakan kan. Tapi jumlahnya banyak loh Pak. Yang anggota Polri yang masih aktif, yang kemudian menduduki posisi-posisi ASN itu jumlahnya kan yang saya baca 4.300 gitu ya. Pertanyaan saya, bisakah Polri menaruh anggota di sana tanpa kementerian itu mau nerima? Nah itu kan pertanyaan saya itu kan. Tapi di pasal 28-nya kan udah clear Pak ya. Pasal 28 ayat 3 sudah clear bahwa harus mengundurkan diri atau pensiun. Yang lama atau yang baru? Yang lama. Kemudian di pasal penjelasannya yang kemudian bermasalah kan? Ya, kecuali atas penugasan. Permintaan. Ada atas permintaan lembaga yang bersangkutan dan atas persetujuan Kapolri. Jadi kalau lembaga tersebut minta anggota Polri aktif, tapi kalau Pak Kapolri tidak memenuhi, nggak ada masalah. Ini dan atas persetujuan Kapolri. Nah, disetujui Kapolri yang intinya ya Pak ya. Orang juga harus ingat Mas, Mas, bahwa Polri itu sekarang statusnya adalah ASN, sama dengan mereka. Sipil ya. Sipil, aparat sipil negara loh kita. Jadi kalau lihat daripada undang-undang ASN, boleh-boleh aja kita menduduki jabatan ASN. Cuman karena kita ada kepangkatan itulah menjadi polisi itu menjadi berbeda ya dengan yang lain. Jadi nanti beberapa jabatan gitu ya, kayak misalnya di KPK. Nah, itu kan berarti harus pensiun atau mengundurkan diri. Nah, sementara sekarang kan Pak Ketua KPK-nya masih dinas aktif. Nah, makanya ini perlu ada pembicaraan kan. Kenapa di KPK? Dalam satu organisasi ini kan tentunya yang dibutuhkan diisi oleh personel-personel yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman agar tugasnya itu bisa optimal. Nah, pertanyaannya di sini apakah ada orang lain yang bisa lebih baik? Nah, kemudian yang kedua, saya duta besar. Saya tidak punya sama sekali basic, saya di Kemlu diplomat nggak ada. Meskipun saya pernah menjadi komandan kontingen pasukan PBB ya. Disitulah kelihatan antara pejabat karir dengan pejabat non karir. Apa bedanya Pak? Ya jelas ya. Maksudnya kalau pejabat karir itu kan memang dia dilatih untuk fungsi yang di sana ya. Misalnya diplomat ya. Tapi orang jangan lupa bahwa dalam kondisi tertentu kemampuan profesional dari seorang pejabat karir ini menjadi terkendala dengan tantangan yang dihadapi. Contohnya misalnya KPK, ya kan memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai penyidik, kemudian bisa dia dengan secara tegas ya orang tuh agak lebih segen lah gitu ya. Seperti misalnya saya ditaruh di Myanmar. Myanmar itu adalah negara junta, dipimpin junta militer. Sehingga dengan komunikasi saya dengan junta militer tuh jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pejabat karir. Makanya di Myanmar itu dari semua duta besarnya hanya satu yang non karir. Dari sekian puluh semuanya adalah dari militer dan kepolisian gitu. Nah, pertimbangan tentunya itu pertimbangan daripada presiden ya, presiden kan. Berarti kalau menurut Pak Ito sendiri dengan putusan MK itu sekarang anggota Polri yang masih menduduki jabatan-jabatan itu harus mundur? Ya kan kita harus mengikuti aturan, pasti. Ditarik dong, pasti ditarik atau dia mengundurkan diri. Nah, kalau dia mengundurkan diri, oke, sekarang bayangkan ya, misalnya katakanlah seorang komisaris jenderal ya atau irjen, dia balik ke polisi, di polisi dia kan udah penuh jabatannya.
Terus nanti mau ngapain kerjanya di sana kan nongkrong, nggak punya anak buah kan. Nah kan itu jadi kendala juga sementara. Nah sekarang tinggal bagaimana kementeriannya, apakah kementerian terkait itu masih memerlukan yang bersangkutan, diberi pilihan. Kamu harus mau mundur atau pensiun dini atau meneruskan. Nah biasanya mereka tuh ada alih status ya. Alih status. Cuman repotnya kalau menurut aturan seorang yang alih status atau oleh golongan dia memang mendapatkan penambahan masa kerja ya. Misalnya kalau di kepolisian, di TNI, kalau polisian ya TNI sekarang udah berubah ya. Kita kan 58. Nah, kalau kita alih status golongan kita masih 60. Tapi kita adalah statusnya adalah ASN murni. ASN murni kalau sudah pensiun aturannya kita nggak boleh pakai pangkat lagi. Misalnya saya menggantikan almarhum Pak Brigadir Jenderal TNI Sebastianus Sumarsono. Dia dulu di Seknek. Beliau itu sampai 60 umurnya. Jadi pada saat dipasang di fotonya di sana tidak menyebutkan Brigadir TNI Purnawirawan. Jadi hanya hilang. Karena kita kan udah alih status. Meskipun pada kenyataannya masih tetap banyak yang pakai, tapi nggak apa-apa juga sih kan. Toh juga demi negara ya.